Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 4444220101 kelas 4C Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lipid dengan menggunakan metode kromatografi gas. Sebelumnya, apa itu lipid? Jadi lipid itu merupakan golongan senyawa organik kedua yang menjadi sumber makanan dan kira-kira 40% dari yang manusia makan setiap hari. Sifat dari lipid itu tidak larut air, tetapi lipid itu mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, karbon disulfida, dan lainnya. Nah, hal tersebut itu dikarenakan semakin panjang rantai asam lemak, kelarutan dalam air akan berkurang. Lipid dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terkadang juga mengandung nitrogen dan juga fosfor. Apabila lipid dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Lipid dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu lipid sederhana, ester asam lemak dan alkohol, contohnya lemak atau gliserida dan lilin. Yang kedua, lipid gabungan, ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipid dan cerebosida. Serta yang terakhir yaitu derivat lipid atau senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Menurut Bujianto 2018, fungsi lipid di dalam tubuh yaitu sebagai sumber energi tubuh. Trigliserida dan asam lemak bebas merupakan cadangan energi tubuh dalam bentuk energi kimia. Yang kedua yaitu sebagai bahan pembentuk membran sel dan membran organel. Yang ketiga yaitu sebagai isolator tubuh terhadap trauma maupun suhu. Pada metabolisme kolesterol dalam sel, di dalam plasma, kolesterol diangkut oleh lipoprotein menuju jaringan-jaringan tubuh untuk dipergunakan. Keberadaan lemak atau minyak dalam suatu bahan pangan perlu untuk dipertimbangkan konsentrasinya, karena selain memiliki fungsi yang penting bagi tubuh, lemak juga memiliki efek negatif. Di antaranya itu dapat mengalami reaksi oksidasi dan hidrolisis, sehingga menyebabkan ketengikan pada ikan dan bahan pangan lainnya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam analisis kadar lipid, salah satunya yaitu dengan metode kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan salah satu metode pemisahan yang menggunakan fase gerak yang berupa gas dan fase diam yang dapat berupa padatan maupun cairan. Kromatografi gas ini biasanya digunakan untuk menganalisis komponen yang bersifat volatil atau mudah menguap. Prinsip dari kromatografi gas ini melibatkan proses volatilisasi atau penguapan dalam injektor, yang dimana disebut proses elusi suatu senyawa dalam komponen sampel berdasarkan perbedaan polaritas dari masing-masing senyawanya, sehingga dapat dideteksi tiap-tiap senyawa tersebut oleh detektor. Bagian-bagian instrumen dari kromatografi gas yaitu pertama, gas pengangkut. Gas pengangkut atau carrier gas ini ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi. Biasanya tekanan itu dari silinder sebesar 150 atmosfer. Tetapi tekanan ini tuh sangat besar untuk digunakan secara langsung. Gas-gas yang digunakan adalah helium dan argon. Gas tersebut sangat baik, tidak mudah terbakar, tetapi sangat mahal. Konduktivitas panas gas-gas tersebut tinggi dan molekulnya itu kecil. Berdasarkan alasan faktor ekonomi atau harga, maka hidrogen dan nitrogen digunakan sebagai gas pengangkut. Hidrogen mudah terbakar, sehingga harus berhati-hati dalam pemakaiannya. Yang kedua yaitu pengaturan aliran dan pengaturan tekanan. Nah, alat ini bekerja baik pada 2,5 atmosfer dan mengalirkan massa aliran dengan tetap. Tekanan lebih pada tempat masuk dari kolom diperlukan untuk mengalirkan cuplikan masuk ke dalam kolom. Ini yang disebabkan kenyataan lubang akhir dari kolom biasanya mempunyai tekanan atmosfer biasa. Yang ketiga yaitu tempat injeksi. Nah, di dalam pemisahan dengan kromatografi gas, cuplikan dalam bentuk fase uap, gas dan uap dapat dimasukkan secara langsung. Tetapi kebanyakan senyawa organik itu berbentuk cairan dan padatan.
Dengan demikian, senyawa yang berbentuk cairan dan padatan itu harus diuapkan. Ini membutuhkan pemanasan sebelum masuk ke dalam kolom. Panas itu terdapat pada tempat injeksi. Selanjutnya yaitu kolom. Nah, kolom ini merupakan jantung dari kromatografi. Bentuk dari kolom dapat lurus, bengkok, misal berbentuk huruf V atau W, dan kumparan atau spiral. Nah, biasanya bentuk dari kolom itu adalah kumparan. Nah, panjang kolom itu sekitar 1 meter sampai 3 meter. Diameter kolom punya berbagai ukuran. Biasanya pengukuran berdasarkan diameter dalam dari kolom gelas yaitu antara 0,3 mm sampai 5 mm. Selanjutnya yaitu detektor. Detektor itu dapat mengubah sejumlah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik. Nah, arus ini tuh diteruskan ke pencatat untuk menghasilkan kromatogram. Detektor memberikan data secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya itu recorder. Pencatatan yang tergambar dalam layar monitor komputer, di mana gambar yang terlihat adalah berupa puncak-puncak senyawa yang masih harus diukur ketinggian dan luasnya. Data yang diperoleh dari instrumen kromatografi gas adalah kromatogram. Sumbu horizontal menunjukkan informasi tentang waktu yang dibutuhkan oleh senyawa untuk melewati kolom hingga keluar mencapai detektor. Parameter ini selanjutnya disebut sebagai waktu retensi. Selanjutnya, sumbu vertikal pada kromatogram menunjukkan intensitas suatu senyawa relatif terhadap senyawa lainnya. Prosedur kerja kromatografi gas yaitu pertama, sampel diinjeksikan melalui suatu sampel injection port yang temperaturnya dapat diatur. Senyawa-senyawa dalam sampel akan menguap dan akan dibawa oleh gas pengemban menuju kolom. Zat terlarut akan terabsorpsi pada bagian atas kolom oleh fase diam. Semakin panjang kolom yang digunakan, semakin baik pula pemisahan. Kemudian akan merambat dengan laju rambatan masing-masing komponen yang sesuai dengan nilai koefisien partisi masing-masing komponen tersebut. Komponen-komponen tersebut akan terelusis sesuai dengan urut-urutan makin besarnya nilai koefisien partisi menuju ke detektor. Detektor akan mencatat sederetan sinyal yang timbul akibat perubahan konsentrasi dan perbedaan laju elusi. Pada alat pencatat sinyal ini akan tampak sebagai kurva antara waktu terhadap komposisi aliran gas pembawa. Metode kromatografi gas ini memiliki kelebihan, yaitu cocok untuk unsur-unsur volatil atau mudah menguap, cocok untuk analisis unsur dalam berbagai metrik sampel, memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga dapat mendeteksi unsur dalam konsentrasi rendah, dapat memisahkan senyawa secara langsung, serta dapat melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Selain itu juga, metode kromatografi gas ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak cocok untuk unsur yang tidak mudah menguap atau yang membentuk senyawa yang lebih kompleks, serta memerlukan peralatan yang mahal dan pemeliharaan yang cermat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.